Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membahas novel kehidupan orang Kristen. Sering orang khawatir dan galau akan hidupnya karena melihat masa depan yang tidak jelas. Banyak pula pada saat kesusahan atau kesulitan melanda, banyak orang tidak sanggup bertahan, dan sebagai orang Kristen bahkan ada yang mulai undur dari pelayanan dan menjauh dari Tuhan. Jika ada kelegaan atau berkat datang, itu dianggap tidak cukup baginya, sehingga ucapan syukur absen dalam hidupnya. Saat ucapan syukur tidak ada dalam hatinya, maka bertambah-tambahlah penderitaannya. Hidup manusia bagaikan sebuah novel. Secara etimologis, kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya sebuah cerita. Sedangkan orang yang menulis novel disebut novelis. Ada novel yang ceritanya cukup singkat, ada pula yang sangat panjang. Ada yang ceritanya penuh dengan drama, ada juga yang sederhana. Ada kisah cinta, ada kisah perang, penderitaan, kesusahan, politik, fiksi, dan bermacam-macam genre lainnya. Akhir ceritanya ada yang sedih, ada juga yang happy ending. Ada yang mengharukan, ada juga yang biasa-biasa saja. Ada juga yang tidak jelas akhirnya, sehingga pembacanya bingung dan penasaran. Sekarang ini ada novel sinema elektronik atau sinetron, yaitu berupa telenovela yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Tidak perlu membaca, cukup melihat dan mendengarkan. Bisa sambil duduk santai, juga bisa sambil masak, bahkan ada yang curi-curi lihat padahal sedang kerja di kantor. Ceritanya berseri, bertele-tele, bahkan ada yang belum berakhir tapi tidak tayang lagi. Tentu saja penontonnya marah dan jengkel. Pendek kata, akhir cerita sebuah novel bergantung pada sang novelis atau penulis novel itu sendiri. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 18 menjamin akhir cerita setiap orang percaya, yaitu akhir cerita yang berbahagia. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bukan saja bahagia Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi lebih daripada itu, setiap orang percaya akan memperoleh kemuliaan surgawi, yaitu hidup kekal bersama Bapa di sorga. Pengorbanan Kristus berguna untuk menebus hidup kita. Darah Yesus tidak tercurah sia-sia. Tiap tetes darahnya menghapus dosa-dosa kita, dan melalui penyucian oleh darahnya kita berkenan kepada Bapa di surga. Inilah akhir cerita setiap orang percaya, yaitu bersekutu dalam kemuliaan dengan Bapa di surga selamanya. Tuhan Yesus Kristus sudah menulis akhir novel kehidupan kita dengan darahnya yang kudus sebagai tintanya. Jadi saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, engkau kini sudah tahu kepastian akhir dari cerita hidupmu, yaitu happy ending, karena sudah ditulis terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatmu. Walaupun engkau masih menjalani hidup ini, inilah penghiburan yang sejati bagimu. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagimu untuk berputus asa, galau, khawatir, atau bersungut-sungut menghadapi segala kesusahan hidup. Justru sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Inilah yang membuat hidupmu akan kembali semangat bekerja, tabah menderita, setia melayani Tuhan, dan akhirnya hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu. Amin.
sukacita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.